Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya akan berbagi resep marble cake premium. Di sini saya menggunakan 12 kuning telur dan ini rasanya sangat enak, lembut, wangi dan ini bisa tahan sampai 4 sampai 5 hari di suhu ruang. Nah, kalian bisa mengikutinya step by step dari video ini. Jangan hanya mencatat di kolom deskripsi saja. Oke? Nah, selanjutnya tahap pertama di sini saya menggunakan 400 gram butter. Kalian bisa menggantinya dengan butter plus margarin. Banyak sekali dijual di toko-toko, toko supermarket atau minimarket ataupun toko kue. Nah, selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir. Di sini saya blender gula pasirnya sampai halus, lalu kocok sampai putih dan mengembang. Pada 5 menit pertama, matikan mixer, kemudian aduk. Nah, aduk seperti ini, ambil bagian dasar, kemudian angkat ke atas ya, karena biasanya gula halus masih terendap di dalam. Ini tidak masalah jika mixernya dihentikan dulu, itu tidak akan membuat kue kalian gagal. Yang penting gula dan butternya itu tercampur dengan rata. Kemudian lanjut mixer sampai putih dan mengembang. Nah, di sini saya menggunakan 12 kuning telur. Nah, masukkan satu persatu, satu telur 1 menit. Nah, lakukan sampai habis. Nah, kemudian setelah 12 kuning telur itu habis, kocok selama 3 menit. Oke, jadi satu telur 1 menit. Setelah habis telurnya sebanyak 12 kuning telur itu kocok kembali selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit matikan mixernya. Nah, ini lihat ya, step by step agar nantinya itu kue kalian bisa berhasil. Marble itu kalian bisa berhasil. Nah, setelah 3 menit masukkan kental manis. Di sini memakai 100 ml kental manis atau 3 bungkus SKM saset. Nah, dicatat 100 ml SKM atau 3 bungkus saset. Nah, dikocok selama 8 menit dulu. 8 menit, setelah 8 menit masukkan terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Lalu tambahkan susu full cream. Susu full cream sebanyak 2 bungkus. Nah, itu saya pakai merek yang warna kuning. Kalian tahu merek apa itu? Nah, itu kocok dengan kecepatan sedang saja. Nah, setelah itu aduk dulu ya. Jangan sampai ada yang menggumpal di dasar-dasar loyang seperti terigunya atau susunya. Diaduk saja, diangkat ke atas, dicampur, kemudian mixer kembali. Nah, di sini saya memindahkan ke wadah yang lebih besar. Kenapa? Karena saya hanya mempunyai 1 mixer saja. Jika kalian mempunyai 2 mixer, tidak apa-apa ya. Jadi 1 mixernya itu bisa kalian memakai atau mengocok putih telur. Nah, ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Diaduk lagi ya, agar dipastikan apakah tidak ada benar-benar terigu. Nah, kemudian selanjutnya kocok 6 butir putih telur sampai mengembang. Dikocok terpisah ya. Usahakan tidak ada air di loyang, di kocokan mixernya tidak ada air atau kuning telur, supaya kocokan putih telurmu itu menjadi mengembang sempurna. Jadi kalau misalnya dibalik loyangnya, kocokan putih telurnya itu tidak jatuh, itu pertanda bahwa kocokan putih telur itu sempurna, sukses. Nah, kemudian dari kocokan putih telur itu dimasukkan ke dalam adonan. Dilakukan sedikit demi sedikit saja. Jangan asal langsung ditaruh atau dicampur ke dalam adonan. Nah, di step by step aja, dilakukan dengan sabar karena untuk membuat marble yang enak, sukses, tidak berkulit itu memang butuh kesabaran. Apalagi kalau baru membuat ya, baru pemula, baru sama sekali bikin marble. Jadi dilakukan hati-hati, sabar, karena memang begini untuk menghasilkan marble yang tidak berkulit. Nah, seperti ini cara saya lakukan sedikit demi sedikit saja. Saya tuang kocokan telurnya sedikit demi sedikit saja, saya aduk lipat seperti ini sampai benar-benar tercampur rata.
Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom deskripsi. Insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, ikuti saja tutorialnya. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan di komen ya. Ditanyakan apa yang kurang, atau mohon maaf saja jika videonya pengambilan gambarnya tidak terlalu bagus ya, minta maaf sayanya. Nah di sini kemudian selanjutnya saya bagi adonan. Di sini yang satunya itu saya mengambil sekitar 4 sendok makan sayur ya. Jadi jika kalian punya sendok makan sayur ya, sendok sayur ya, maaf, sendok sayur, ambil 4 sendok. Terus di mangkuk yang satunya cukup 3 sendok sayur saja. Nah, ini ada 3 sendok makan coklat bubuk. Saya campur dengan sedikit saja air hangat. Jadi diaduk sampai dia berbentuk pasta, lalu tuang ke adonan atau dalam mangkuk yang berisi 4 sendok sayur adonan. Oke, sudah paham? Kalau kurang paham silahkan komen ya. Nah, yang adonan satunya lagi dicampur dengan coklat pasta, atau kalian bisa menggantinya dengan pasta pandan atau red velvet, itu terserah dari kalian. Di sini saya mencampurnya dengan rasa atau pasta mocha. Nah, ini loyang, saya menggunakan loyang 24 diameter ya. Nah, diolesi dulu dengan Carlo. Jika tidak mempunyai Carlo, kalian bisa mengolesnya dengan butter atau margarin secara menyeluruh. Jangan sampai ada yang tidak teroles ya. Nah, lakukan, kemudian tuang berselang-seling putih, coklat, dan pasta mocha. Rasa pasta mocha ya, rasa mocha, maaf ya. Nah, dilakukan berselang-seling sampai habis seperti ini. Untuk mengoles loyang itu jangan sampai ada loyang yang tidak teroles ya, supaya nanti hasilnya itu tidak lengket di loyang kalian, bisa sempurna hasilnya ya. Jangan sampai tidak terolesi, ada sedikit saja yang tidak terolesi, apalagi bagian tengahnya itu diolesi baik-baik. Oke, di sini saya melakukan step by step aja. Saya ganti selang-seling ya, menuangnya selang-seling. Mohon maaf ya jika suaranya atau cara bicaranya sedikit ngeamburadul, tidak tertata, karena saya nggak pakai script. Saya nggak pakai sama sekali script. Saya cuma melihat apa yang ada di video, itu yang saya ucapkan, dan apa yang saya sudah lakukan sesuai dengan resep, itu yang saya bicarakan, yang saya omongkan ya. Minta maaf kalau sedikit kurang mengerti, jadi silahkan di komen jika ada pertanyaan, insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, setelah semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, ambil tusuk sate, lakukan melingkar seperti ini agar nanti itu muncul serat-serat atau muncul garis-garis yang bagus. Oh ya, jangan lupa hentak-hentakkan ya. Hentak-hentakkan dulu, kemudian masuk ke oven. Di sini saya menggunakan oven Kirin. Maaf, ovennya sudah agak tua ya, soalnya udah lama. Nah, di oven itu selama 160 derajat Celcius selama 20 menit, lalu turunkan ke 150 derajat Celcius selama 40 menit. Nah, kenali oven kalian masing-masing ya. Jika belum masak, lakukan tes tusuk. Kalau belum matang, oven kembali. Nah, ini hasilnya, tidak berkulit kan? Jadi betul-betul perlu kesabaran, ketelitian, dan lakukan sesuai dengan tutorial yang ada di video. Nah, ini saya coba memotongnya, dan ini wanginya sangat enak. Alhamdulillah, rasanya itu campur coklat, rasa telurnya, bukan rasa telur ya, rasa wangi dari butter ini, dan sangat lembut, dan ini tahan sampai 4 hari. Ini sangat enak, silahkan dicoba ya. Resep ini akan bisa menjadi ide jualan buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.